Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita kesempatan dan kenikmatan dan juga keislaman, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dan bisa saling menyimak ya. Kita bisa saling bertatap muka meskipun secara digital melalui video ini insyaallah. Salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, tabiin, tabiut, sehingga kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setelah dua video kemarin yang membahas tentang makharijul huruf ya, awalan, kemudian alat bantu ucap. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian intinya, yaitu bab makharijul huruf. Tetapi sebelum itu mari kita bahas dulu bagaimana proses keluarnya bunyi dan makharijul huruf secara umum. Seperti itu. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share agar banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Masih di How to Islamic Channel. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita perlu mengetahui bahwasannya komponen yang lainnya yang merupakan hal yang terpenting bagi kita ketahui itu dari makharijul huruf itu adalah bagaimana huruf tersebut mengeluarkan bunyi ya. Sementara kita tidak mengetahui bunyi itu apa. Baik, bunyi itu beberapa ulama menyebutkan jika udara bergetar dengan gelombang yang mana gelombang tersebut sampai ke telinga kita di kisaran besaran 20 sampai 220 ribu Hz, maka dia akan berbentuk bunyi. Contohnya apa? Ketika kita berbicara seperti ini. Nah, ini kualitas atau gelombang suara yang akan dihasilkan itu antara 20 sampai 20 ribu Hz ya. Yang mana jika kurang dari 20 Hz dan lebih dari 20 ribu Hz, maka otomatis kita tidak akan mendengarkan bunyi tersebut ya. Jadi jika terlalu pelan, maka kita tidak akan mendengarkannya, dan jika tingkatan suara atau gelombang bunyi tersebut lebih tinggi, maka kita akan tidak akan mendengarnya pula ya. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah menciptakan telinga kita dengan batasan-batasannya. Terbayang jika kita mendengarkan setiap suara, maka kita tidak akan bisa tidur dan kita akan meninggalkan seluruh kehidupan keduniawian. Kenapa? Dikarenakan beberapa hadis Rasulullah SAW menggambarkan bahwasannya makhluk selain manusia, yaitu jin dan juga hewan, itu mendengarkan jeritan-jeritan orang-orang kafir yang sudah meninggal, ya. Dan jeritan tersebut, ya, jikalah seorang manusia mendengarnya, maka dia tidak akan pernah ingin merasakan kelezatan dunia dan pergi menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur karena jika kita mendengarkan suara-suara jeritan-jeritan orang-orang yang dihukum dan juga disiksa mungkin ya di kuburan sana, yang mungkin hertznya itu lebih dari 20.000 hertz sehingga kita tidak mendengarnya. Mungkin kita tidak akan pernah melakukan suatu kemaksiatan, bahkan kita akan terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja sih yang bisa menghasilkan suara? Bagaimana bunyi itu terhasilkan? Yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah melalui beradunya dua benda. Contohnya gini. Nah, itu akan mengeluarkan bunyi ya. Nah, itu akan mengeluarkan bunyi. Ya, kemudian yang kedua adalah saling menjauhnya benda ya yang mempunyai keterikatan kuat. Contohnya kita mengambil kertas ya. Kemudian kertas itu kita sobek gitu. Nah, itu pasti akan mengeluarkan suara. Kemudian yang ketiga, bergetarnya suatu benda yang mana getaran tersebut sampai ke telinga kita. Ya. Karena bisa kita bayangkan sekarang handphone meskipun dia di silent tapi mempunyai mode getar gitu ya. Tetap terdengar getarannya oleh kita semuanya. Gitu seperti itu. Kenapa? Dikarenakan dia menghasilkan suara dari getaran yang mana sampai kepada telinga kita meskipun sedikit ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah bergeseknya dua benda ya. Contohnya ketika kita ingin menggergaji suatu benda,
digeseknya kita gergaji kita dengan kayu, maka ia akan menghasilkan suara. Ini penting teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan ketika kita mengetahui bagaimana proses bunyi itu dihasilkan, maka kita akan mengetahui juga bagaimana cara mengeluarkan bunyi dari alat bantu ucap yang kemarin kita bahas, ya. Kemudian baik, selanjutnya kita masuk ke dalam makharijul huruf, ya. Kemudian kemarin kita telah mengkaji tentang makharij, maka kita akan sedikit menyinggung tentang huruf, ya. Huruf menurut para ulama, salah satunya adalah Dr. Aiman Suwaid Rusdi menyatakan bahwasanya al-huruf as-saut ya'tamidu 'alal maqta muhaqqiqan aw miqdaran. Yang disebutnya adalah suara atau bunyi, ya. Ya'tamidu yang mana bersandar, ya'tamidu 'ala maqta terhadap pemutus suara, muhaqqiqan yang mana tempat hakikatnya diketahui, au miqdaran atau tempat keluarnya diperkirakan. Kenapa disebut muhaqqiqan atau au miqdaran? Maqta muhaqqiq itu contohnya seperti huruf dal. Contohnya seperti ini, huruf da, ya. Huruf itu bunyi itu akan keluar dari tenggorokan menuju ke bibir. Semuanya kemudian keluar dari bibir. Kemudian ada maqta atau tempat pemotong atau tempat pemberhentian, yang mana lidah kita memberhentikan suara tersebut di gusi-gusi, ujung lidah dan gusi-gusi. Akhirnya suara yang tadinya akan keluar tertahan oleh maqta tadi, ya. Ade. Nah, contohnya seperti itu. Yang hakikat, nah, dan itu kita ketahui tempat maqta'nya. Kemudian yang kedua adalah maqta miqdaran, adalah yang diperkirakan. Contohnya adalah huruf jauf. Huruf jauf itu adalah dari tenggorokan, rongga tenggorokan menuju rongga mulut, ya. Yang mana rongga tenggorokan menuju rongga mulut itu kita tidak ketahui dari mana ia dikeluarkan atau diberhentikan, atau dari mana tepatnya keluar huruf tersebut. Seperti itu. Huruf sukun keluar dengan beradunya dua ujung, ya. Contoh apa? Am, ya. Jadi syafatain dua-duanya beradu menjadi huruf sukun, am. Kemudian huruf yang berharokat adalah berjauhannya dua ujung alat ucap. Contoh apa? Tadi kita contohkan dengan huruf ma, maka kita akan contohkan juga dengan huruf ma. Kita huruf mim ini kita berikan fathah, kasroh atau dhammah. Ma, mi, mu. Nah, itu semuanya adalah menjauhkan komponen yang pertama dan komponen yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah huruf mad dan lin, itu keluar dikarenakan getaran pita suara, ya, atau autaris sautiyah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat sekarang di sini makharijul huruf itu terbagi menjadi 5 bagian, ya. Menjadi 5 bagian. Yang pertama ada al-jauf, kemudian yang kedua adalah al-halq, kemudian yang ketiga adalah al-lisan, kemudian yang keempat adalah asy-syafatan, kemudian yang kelima adalah al-khayshum, ya. Insyaallah kita akan bahas hari ini hanya al-halqi saja, ya, karena memerlukan banyak sekali atau panjang sekali waktu untuk membahas al-lisan dan huruf-huruf yang lainnya. Jadi secara umum ada 5, al-halq, al-jauf, al-halq, kemudian al-lisan, asy-syafatan, dan al-khayshum, ya. Baik, kita masuk ke dalam huruf al-jauf, ya. Huruf al-jauf itu adalah huruf ya, sebagaimana disebut huruf mad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jazari dalam muqaddimahnya, lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi huruf maddin lil hawa'i tantahi. Lil jaufi alifun, untuk jauf itu adalah alif, wa ukhtaha wahi, dan teman-temannya, ya. Maksudnya teman-temannya itu apa? Huruf-huruf mad, yaitu adalah alif sebelumnya fathah, kasroh sebelumnya ya sebelumnya kasroh, kemudian dhammah, kemudian waw sebelumnya dhammah. Huruf maddin lil hawa'i tantahi. Huruf maddin yang mana itu adalah termasuk ke dalam huruf mad lil hawa'i tantahi, dan yang mana huruf-huruf tersebut berhenti di udara. Maksudnya berhenti di udara seperti apa? Contoh seperti ini.
i, u. Nah, itu adalah berhenti di udara, tidak ada yang memotongnya. Namun ketika kita membaca huruf da, contoh, ketika membaca huruf seperti ini, a, i, u, itu terpotong, ya, tidak berhenti di udara. Baik. Kemudian apa bedanya antara huruf mad dengan huruf-huruf yang ada di makharijul huruf yang lain? Contohnya seperti apa? Alif yang ada di atau hamzah yang ada di aqsal halqi, kemudian wawu yang berada di syafatain, kemudian huruf ya yang berada di wasatul lisan. Kenapa? Apa perbedaannya sehingga harus dibedakan? Yang menjadi perbedaan antara al-jauf dengan huruf-huruf tersebut yaitu adalah huruf-huruf yang disebutkan dalam al-jauf itu bersifat lemah, ya, bersifat lemah sehingga mempunyai makharijul huruf sendiri. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah yang pertama secara umum adalah al-jauf. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang al-halqi. Al-jaufi alifun wa ukhtaha wa hi hurufun maddinil hawa'i tantahi. Thumma li aqsal halqi. Thumma kemudian li aqsal halqi, yang berada di aqsal halqi atau daerah autari sautiyah atau pita suara, ya. Itu adalah huruf a-ha, ya. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, yaitu adalah hamzah dan ha. A-ha. Kita baca bareng-bareng. A-ha. 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 Ya. Wa min wasatihi fa'ainun ha'u, dan di pertengahan halqi atau tenggorokan itu adalah ain dan ha. A-ha. Atau di daerah yang disebut juga dengan lisan mizmar atau juga dengan katup suara. Yang mana ketika kita membaca a dan ha, lisan mizmar ini mundur ke belakang, yang mana menyempitkan ruang suara atau ruang udara sehingga terciptanya suara a dan ha, ya. Jika teman-teman membaca huruf a masih seperti biasa saja, maka itu berarti bisa dipastikan lisan mizmar kita belum turun atau belum mundur ke belakang. Kadar lisan mizmar mundur ke belakang itu berbeda-beda antara ain dan juga ha. Contoh ketika membaca huruf a itu lisan mizmar kita total ke belakang, mundur ke belakang. Beda lagi dengan membaca huruf ha, ya. Membaca huruf ha, maka lisan mizmar kita akan maju sedikit. Nah, itu adalah wasatul halqi. Kemudian masuk ke dalam adnal halqi. Adnal halqi itu berada di atas tenggorokan, yang paling atas, ya, yang di sini, atau dekat dengan jadrul lisan atau akar dari lidah, ya. Ketika kita membaca huruf gha dan kha, maka kita lihat jadrul lisan bertemu dengan al-hanakul lahmi atau disebut juga dengan langit-langit yang lembut, ya. Contoh membaca huruf gha, kemudian membaca huruf kha, ya, seperti itu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Jadi kita simpulkan bahwasannya ada beberapa hal yang telah kita pelajari, berupa apa yang disebut bunyi, kemudian dari mana terbentuknya bunyi, kemudian kita membahas tentang huruful halqi, makharijul huruf halqi, dan juga makharijul huruf al-jauf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari video ini. Kita tutup dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.